Ya, shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membacakan renungan kepada kita yang perlu kita renungkan pada saat ini yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36. Demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam ini, yaitu ketika Yesus masih ada di dalam dunia dengan tujuan, yaitu menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Semasa dia ada di dalam dunia sebelum dia kembali kepada rumah Bapa di surga, ada satu karakter yang dia miliki. Ada beberapa karakter sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Tapi pada saat ini ada satu karakter yang dia miliki yang perlu saya tekankan, yaitu belas kasihan. Apa artinya belas kasihan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belas kasihan artinya perasaan iba kepada orang lain. Yang kedua, sedih melihat orang lain menderita. Tentu saja di dalam pengertian ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus memiliki rasa iba kepada orang. Yesus memiliki perasaan sedih ketika melihat orang lain itu menderita. Siapa saja yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Dan kenapa Yesus bisa tergerak hatinya belas kasihan? Kenapa Yesus sedih melihat orang lain menderita? Karena memang itu adalah sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kepada siapa saja dia teriba, saudaraku. Yang pertama adalah kepada domba yang lelah dan terlantar yang tidak memiliki gembala. Yesus sangat tergerak hatinya oleh belas kasihan itu kepada domba. Domba yang dimasukkan di sini adalah domba orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Atau juga orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan domba ini tidak ada yang mengarahkan mereka karena tidak memiliki gembala. Sehingga dia datang ke dalam dunia menjadi gembala dan mengarahkan domba-domba itu untuk memperoleh kehidupan kekal. Yang kedua adalah Yesus sangat sedih melihat orang itu kalau orang itu berbuat dosa. Artinya di sini Yesus tidak mau orang berdosa itu dihukum. Tapi dia mau supaya orang berdosa itu diselamatkan dan lepas dari hukuman. Karena kasihnya yang besar, dia datang ke dunia ini dengan memberikan nyawanya. Sehingga dia disalibkan dan darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan segala dosa-dosa orang. Tentu saja yang percaya kepadanya. Yang ketiga adalah Yesus tergerak oleh belas kasihan itu kepada orang yang sakit. Ada yang datang kepada Yesus pada saat itu seorang yang sakit kusta. Dan orang sakit kusta ini memohon kepadanya untuk mentahirkan dia. Maka tergeraklah hati Yesus belas kasihan. Dan dia menjamah penyakit orang kusta itu. Dan menjadikan tahir orang tersebut. Ada lagi orang yang buta sejak lahirnya. Dia datang kepada Yesus dengan berteriak, "Kasihanilah aku, anak Daud." Dia berteriak, "Kasihanilah aku." Tergeraklah hati Yesus belas kasihan di situ lagi. Dan dia menjamah sehingga orang buta tersebut celik matanya dan dia bisa melihat kembali.
Dan ada beberapa lagi orang yang sakit. Ketika Yesus tergerak hatinya belas kasihan. Dan dia menyembuhkan mereka. Yang kepada orang yang lapar. Ada banyak orang yang datang mengikuti Yesus mendengarkan apa yang disampaikannya melalui pengajaran. 3 hari mereka mengikuti Yesus. Dan pada saat itu Yesus menyampaikan kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya mengatakan pada Yesus, bagaimana kami bisa memberikan makan? Begitu banyak orang ini. Kenapa Yesus tergerak hatinya? Karena dia tidak mau orang yang banyak ini ketika pulang ke rumah selama 3 hari. Pasti mereka akan pingsan di jalan karena lapar. Pasti mereka tidak akan sampai di rumah mereka karena lapar. Maka tergeraklah hatinya belas kasihan. Di antara banyak orang itu ada seorang anak kecil yang mengatakan, saya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambil, Yesus berdoa dan memberkati. Dan 5 roti 2 ikan tadi bisa memberikan makan banyak orang, malah melebihi. Yesus sangat tergerak hatinya kepada orang yang lapar. Yang selanjutnya adalah di mana tergerak hati Yesus ini, yaitu kepada orang janda yang sedang menangis karena anaknya meninggal. Ketika Yesus melihat dan dia mengatakan jangan menangis. Dan dia mengatakan kepada anak itu, bangkitlah. Maka anak itu bangkit. Belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus itu adalah karakter yang dimiliki, yang tidak lepas di dalam dirinya. Karena dia adalah sang pengasih. Dia adalah Allah yang memiliki kemurahan dan kasih sayang. Tidak terbatas kuasa dan kehebatannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita juga mendapatkan belas kasihan Yesus. Supaya tergerak hatinya untuk menolong kita. Mungkin ada domba yang lelah dan terlantar karena tidak ada gembala. Atau ada orang yang berdosa yang tidak bisa lepas dari tabiat dosa. Atau ada orang yang sedang sakit merindukan kesembuhan. Mungkin ada orang yang sedang lapar. Mungkin ada orang yang sedang mengalami banyak hal. Karena begitu banyak tuntutan di dalam dunia ini. Hanya satu yang harus kita lakukan. Seperti yang telah kita lihat tadi. Telah kita dengar. Kenapa Yesus tergerak hati? Mereka datang kepada Yesus. Mereka menyampaikan pergumulan. Dan mereka meminta Yesus untuk mentahirkan mereka. Mereka meminta Yesus supaya bisa melihat kembali. Mereka mau supaya mereka bisa kenyang. Dan khususnya supaya hidup mereka ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ada satu cara kita lakukan adalah kita harus datang kepadanya dengan hati yang benar. Dengan hati yang betul-betul meminta pertolongan kepada Tuhan. Iman kita lah yang menyelamatkan kita. Jika kita benar-benar beriman kepadanya. Beriman di sini adalah sabar menunggu. Dan berharap kepada Tuhan. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum ada. Tetapi kita tetap yakin dengan iman. Pasti akan Tuhan sediakan. Dan ketika Tuhan sudah menyediakan. Maka kita sangat bersuka cita. Sebagai orang yang sudah juga percaya kepada Yesus Kristus. Tentu saja kita harus memiliki rasa iba. Kita harus memiliki yaitu hati sedih melihat orang lain menderita. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan teladan. Dan tentu saja juga pengikutnya harus mengikuti karakter yang telah dia berikan teladan kepada kita.
yaitu memiliki belas kasihan kepada semua orang. Kita harus sedih melihat orang lain menderita. Kita harus sedih melihat orang lain kalau hidup di dalam dosa. Kita harus sedih melihat orang yang sedang lapar. Kita harus sedih melihat orang yang sedang menderita sakit. Dan apapun itu, kita harus sedih. Dan dengan rela hati, kita harus menolong mereka seperti Yesus yang telah lakukan. Bukan tentang apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Itu hanya karena Yesus, karena dia memiliki karakter itu. Bukan, kita nggak boleh mengambil dalih dan alasan itu. Sebagai pengikutnya, kita harus juga memiliki karakter belas kasihan. Dengan memiliki karakter belas kasihan, orang itu pasti akan bersukacita dan senang, bersemangat hidupnya. Dan tentu saja energi belas kasihan itu yang dimiliki orang itu, dia akan melakukan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga merasakan energi belas kasihan itu. Semakin banyak kita melakukan belas kasihan, maka semakin banyak orang juga yang akan melakukannya. Kita bisa melakukannya jika Yesus ada di pihak kita. Dengan pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.